Ardian Pramudita menginjak pedal gas dengan amarah, menyalip dua mobil di Jalan Gatot Subroto tanpa memedulikan klakson marah dari pengendara lain. Mobil Alphard hitam miliknya membelah kemacetan Jakarta seperti pisau tajam, tetapi tenaga mesin sebesar apapun tidak mampu meredakan kecemasan yang menggerogoti dadanya. Pesan dari pihak sekolah sangat jelas dan menghancurkan. Tuan Ardian, anak-anak Anda belum dijemput sesuai jadwal. Kami sudah menelepon 5 kali ke nomor terdaftar. Mohon segera hubungi kami. 5 kali sialan, dan tak seorang pun menjawab. Ia merasa semua sudah terkendali, atau setidaknya itulah yang ia kira. Nyonya Lestari Wijaya, ibu mertuanya, seharusnya menjaga ketiga anak kembarnya sementara ia terbang ke ibu kota Nusantara untuk menandatangani kontrak terbesar dalam karir bisnisnya, kesepakatan bernilai ratusan miliar rupiah yang bisa mengangkat grup Pramudita menjadi salah satu perusahaan konstruksi terbesar di negeri ini. Namun kini, pukul 6 sore di hari Jumat yang panas, semua angka itu terasa tak berarti dibanding ketakutan yang melahap dirinya. Anak-anaknya, 3 harta kecilnya, ada di mana? Ponselnya berdering lagi. Itu Bayu Saputra, sopir sekaligus pengawal pribadinya yang sedang mencari mereka di sekitar sekolah. Tuan Ardian, saya menemukan mereka, syukurlah. Di mana? Di Taman Mini Indonesia Indah, dekat pepohonan besar. Namun Bayu ragu sejenak. Sebaiknya Tuan datang cepat. Keadaannya tidak normal. Apa maksudmu tidak normal? Anak-anak itu, bagaimana menjelaskannya mereka bersembunyi, Tuan, dan sangat ketakutan. Darah Ardian terasa membeku. Takut pada apa? Saya tidak tahu, Tuan. Tapi saat melihat saya, mereka malah berteriak. Mereka tidak mau mendekati mobil. Seolah-olah mereka takut pulang ke rumah. Sambungan terputus, meninggalkan Ardian dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia menekan gas lebih dalam lagi, menerobos lampu kuning yang berubah merah di hadapannya. Raffi Pramudita, Danu Pramudita, dan Bima Pramudita, 3 putranya yang berusia 3 tahun, tampak identik seperti tetes air, tetapi masing-masing memiliki sifat berbeda. Raffi Pramudita si pemimpin kecil yang selalu melindungi adik-adiknya, Danu Pramudita si seniman yang gemar menggambar dan berimajinasi, sedangkan Bima Pramudita yang paling kecil dan paling sensitif masih suka mengisap jempol saat gugup. Sejak Maya Pramudita meninggal 1,5 tahun lalu dalam kecelakaan mobil yang masih menghantuinya dalam mimpi buruk, Ardian Pramudita berusaha menjadi ayah sekaligus ibu bagi mereka. Kenyataan pahitnya, pekerjaan sering menelannya habis, dan Nyonya Lestari Wijaya menjadi sosok penting dalam merawat anak-anak. Ibu dari Maya Pramudita itu, wanita 60 tahun yang anggun dan berkelas, pindah ke rumah mewah keluarga Pramudita setelah pemakaman putrinya dengan alasan ingin membantu mengurus cucu-cucunya. Ardian Pramudita menerimanya dengan rasa syukur. Bagaimanapun, ia adalah seorang nenek, dan anak-anak membutuhkan kehangatan seorang perempuan di rumah. Namun kini, dengan jantung berdebar dan tangan berkeringat di kemudi, ia mulai bertanya-tanya apakah keputusan itu salah. Taman Mini Indonesia Indah ramai sore itu. Keluarga berpiknik, anak muda bermain lempar cakram, para pelari saling mendahului di jalur jogging. Ardian Pramudita memarkir mobil sembarangan lalu berlari menuju area pepohonan besar tempat Bayu Saputra melihat anak-anak. Suara pertama yang masuk ke telinganya adalah tangisan putus asa. Bukan rengekan biasa anak kecil, melainkan tangisan yang dalam, menyayat, tangisan ketakutan murni. Lepaskan aku, nenek, aku tidak mau. Ardian Pramudita langsung mengenali suara Raffi Pramudita, putra tertuanya yang selalu merasa harus melindungi saudara-saudaranya. Ia mempercepat langkah, menghindari pasangan yang berjalan santai tanpa tahu tragedi sedang terjadi hanya beberapa meter dari mereka. Lalu ia melihat mereka. Pemandangan yang terbentang di depan matanya begitu tidak masuk akal hingga sesaat Ardian Pramudita merasa sedang mengalami mimpi buruk. 3 anak laki-lakinya benar-benar memeluk batang pohon besar erat-erat seperti koala kecil yang ketakutan. Kaki mereka menggantung di udara, wajah mereka merah dan bengkak karena terlalu lama menangis, sementara tangan-tangan kecil itu mencengkeram kulit pohon dengan kekuatan yang terasa mustahil. Raffi Pramudita, yang paling besar,
Berada paling tinggi dan hampir bisa menjejak tonjolan kecil di batang pohon. Danu Pramudita menangis tanpa suara. Air mata mengalir deras di pipinya. Sedangkan Bima Pramudita, si bungsu, mengeluarkan rintihan kecil penuh ngeri seperti anak hewan terluka. Namun yang paling mengejutkan Ardian Pramudita adalah kehadiran Nadira Savitri. Nadira Savitri, asisten rumah tangga muda yang ia pekerjakan 2 bulan lalu melalui agen, sedang berlutut di atas rumput tepat di depan anak-anak. Seragam biru mudanya kusut dan kotor oleh tanah, lututnya bernoda hijau, dan kedua tangannya terulur ke arah ketiga bocah itu dalam gerakan putus asa ingin melindungi mereka. "Tenang, sayang, tenang," bisiknya dengan suara bergetar. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian. Kak Nadira Savitri ada di sini. Kalian aman." Ardian Pramudita hanya mengenalnya sekilas. Ia tahu perempuan itu berasal dari Yogyakarta dan datang ke Jakarta demi mencari kehidupan lebih baik. Usianya 23 tahun. Pendiam, cekatan, dan terutama terlihat sungguh menyayangi anak-anak. Tetapi melihatnya di sana, melindungi putra-putranya dari sesuatu yang bahkan belum ia pahami, menimbulkan campuran rasa syukur dan ketakutan dalam dirinya. "Nadira Savitri!" teriak Ardian Pramudita sambil berlari mendekat. "Apa yang terjadi?" Gadis muda itu menoleh cepat. Di matanya yang coklat ada campuran lega, takut, dan sesuatu yang tak mampu dibaca Ardian Pramudita. Mungkin rasa bersalah. "Syukurlah Bapak datang," katanya sambil berdiri cepat dan mengusap air mata dengan punggung tangan. "Anak-anak sangat ketakutan. Saya mencoba membawa mereka pulang, tapi mereka tidak mau keluar dari sekolah. Lalu mereka lari ke sini. Jelaskan baik-baik padaku, Nadira Savitri. Kenapa anak-anakku memanjat pohon seperti ini? Apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Sebelum ia sempat menjawab, sebuah suara yang dikenal dan penuh wibawa memotong udara. "Itu dia. Itu penculiknya." Ardian Pramudita menoleh dan melihat Nyonya Lestari Wijaya berjalan cepat ke arah mereka dengan wajah penuh kemarahan. Ia mengenakan setelan linen krem yang rapi sempurna, rambut abu-abunya disanggul anggun, dan membawa tas mewah di tangannya seperti senjata. "Nyonya Lestari Wijaya, maksudmu apa penculik?" "Perempuan ini membawa anak-anak keluar dari sekolah tanpa izin," katanya sambil menunjuk tajam ke arah Nadira Savitri. "Saya sedang di apotek membeli obat ketika sekolah menelepon dan bilang seseorang sudah menjemput mereka. Saat saya pulang ke rumah, anak-anak tidak ada." Ardian Pramudita menatap bergantian antara ibu mertuanya dan Nadira Savitri, berusaha memahami keadaan. "Nadira Savitri, apa itu benar?" Gadis itu menunduk. Tangannya gemetar jelas terlihat. "Pak Ardian Pramudita, saya bisa menjelaskan, tapi pertama-tama Bapak harus menurunkan anak-anak dari sana. Mereka sudah lebih dari 1 jam di atas pohon itu dan menolak turun." "Kenapa? Kenapa mereka tidak mau turun?" Nadira Savitri melirik cepat ke arah Nyonya Lestari Wijaya, lalu kembali menatap Ardian Pramudita. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat sang pengusaha merasa badai besar sedang datang. "Mereka takut pulang ke rumah," bisiknya. "Takut?" Dunia Ardian Pramudita seperti berputar sesaat. "Takut pada apa?" "Takut pada dia," kata Nadira Savitri. Untuk pertama kalinya suaranya terdengar tegas dan jelas saat ia menunjuk langsung ke arah Nyonya Lestari Wijaya. Keheningan yang menyusul terasa memekakan telinga. Bahkan suara taman, tawa anak-anak di kejauhan, kicau burung, dan dengung lalu lintas dari jalan raya terdekat seolah lenyap begitu saja. Ardian Pramudita menatap Nadira Savitri seakan perempuan itu baru saja berbicara dalam bahasa asing. Sementara itu Nyonya Lestari Wijaya tertawa kecil, tawa yang terdengar palsu bahkan bagi dirinya sendiri. "Kau dengar itu, Ardian Pramudita? Gadis ini mencoba menuduh saya. Saya, yang merawat anak-anak ini sejak Maya Pramudita pergi meninggalkan kita. Saya, yang mengorbankan hidup sendiri demi membantu membesarkan mereka." Namun sebelum Ardian Pramudita sempat menjawab, suara aneh menarik perhatiannya. Bunyi elektronik kecil terdengar dari telinga Bima Pramudita.
Dengan dahi berkerut, ia mendekati putra bungsunya yang masih memeluk batang pohon. Bima Pramudita, "Nak, apa itu di telingamu?" Bocah itu, disela isak tangis, mencoba menyembunyikan benda tersebut, tetapi Ardian Pramudita lebih cepat. Dengan hati-hati ia melepaskan benda putih kecil itu. Sebuah earbud nirkabel. "Dari mana ini?" tanya Ardian Pramudita, kini dengan suara penuh curiga. Nadira Savitri menelan ludah. "Saya yang memberikannya, Pak." "Apa?" Nada suara Ardian Pramudita meninggi. "Dengan hak apa kamu memberi barang elektronik kepada anak-anakku?" Nyonya Lestari Wijaya langsung memanfaatkan keadaan. "Lihat, Ardian Pramudita. Bukankah saya sudah bilang? Dia sedang memanipulasi anak-anak, membeli kasih sayang mereka dengan hadiah. Mungkin dia ingin menggantikan Maya Pramudita, perempuan malang yang tak tahu berterima kasih itu." Nadira Savitri menggeleng putus asa. Air mata kini mengalir bebas di wajahnya. "Bukan begitu, Pak Ardian Pramudita. Sama sekali bukan. Kalau begitu apa maksudnya? Jelaskan sekarang juga." Gadis muda itu menarik napas panjang, menyeka wajah dengan lengan seragamnya, lalu menatap lurus ke mata Ardian Pramudita. Saat berbicara, suaranya bergetar, tetapi ada tekad baja di balik kata-katanya. "Saya memberi itu kepada Bima Pramudita supaya dia bisa merekam." "Merekam apa?" "Kebenaran." Ardian Pramudita merasa tanah di bawah kakinya terbelah. Benda kecil di tangannya tiba-tiba terasa seberat batu. "Kebenaran apa, Nadira Savitri?" "Kebenaran tentang apa yang terjadi pada anak-anak Bapak saat Bapak tidak ada di rumah." Nyonya Lestari Wijaya bergerak secepat kilat, mencoba merebut earbud itu dari tangan Ardian Pramudita, tetapi ia lebih sigap dan menjauhkan tangannya. "Ardian Pramudita, jangan konyol. Itu jebakan. Perempuan itu mengedit sesuatu untuk menjatuhkan saya. Kau tidak mungkin percaya pada perempuan-perempuan." "Perempuan apa, Nyonya Lestari Wijaya?" Potong Ardian Pramudita, matanya kini memancarkan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Selesaikan kalimatmu." Nyonya Lestari Wijaya sadar ia melakukan kesalahan, tetapi sudah terlambat. "Perempuan pembantu yang iri dan ingin merusak keluarga kita." "Keluarga kita?" ulang Ardian Pramudita perlahan. "Sejak kapan ini menjadi keluargamu, Nyonya Lestari Wijaya?" Sebelum ia sempat menjawab, Ardian Pramudita sudah mengeluarkan ponsel pintarnya dan menyambungkan earbud itu. Tangannya sedikit gemetar saat membuka aplikasi rekaman suara. Di sana ada satu file audio berdurasi 2 menit 47 detik, direkam hari Rabu lalu. Ardian Pramudita menatap ketiga putranya yang masih memeluk pohon sambil memandang semua ini dengan mata besar penuh ketakutan. Lalu ia menatap Nadira Savitri, yang berdiri sambil gelisah mengusap tangannya ke seragam. Terakhir, pandangannya berhenti pada Nyonya Lestari Wijaya, yang wajahnya pucat dan kedua tangannya terlipat kaku di depan tubuh. "Jika ada sesuatu dalam rekaman ini yang akan mengejutkanku, Nyonya Lestari Wijaya, ini kesempatanmu untuk mengatakannya lebih dulu." Ardian Pramudita, "Saya bisa menjelaskan apapun yang ada di sana. Kadang saat mengurus anak kecil, seseorang harus lebih tegas. Mereka butuh disiplin, terutama setelah semua yang telah mereka alami." "Disiplin?" ulang Ardian Pramudita. Kata itu terdengar asing di mulutnya. "Disiplin seperti apa, Nyonya Lestari Wijaya?" "Disiplin yang seharusnya kamu berikan tapi tidak pernah kamu lakukan," bentaknya, akhirnya kehilangan kendali. "Anak-anak ini benar-benar tidak terkendali. Maya Pramudita terlalu memanjakan mereka sebelum meninggal, dan sekarang kamu melakukan hal yang sama. Seseorang harus mengajari mereka batasan dan rasa hormat." Ardian Pramudita merasakan kemarahan dingin menyebar di dadanya. Tanpa berkata apa-apa, ia menekan tombol putar. Pada awalnya hanya terdengar suara latar, bunyi televisi, langkah kaki, suara samar anak-anak bermain. Itu terdengar seperti sore biasa di rumah mewah keluarga Pramudita, tampak tenang dan aman. Namun kemudian,
Beberapa menit dalam rekaman, suara Nyonya Lestari Wijaya membelah udara seperti pisau. Bima Pramudita, keluar dari sana sekarang juga. Ardian Pramudita langsung mengenali suara ibu mertuanya, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam nadanya. Itu bukan suara manis dan sabar dari nenek penyayang yang ia kenal. Suara itu kasar, tidak sabar, penuh kejengkelan yang nyaris tak disembunyikan. Tapi nenek, aku cuma mau ambil mobil-mobilanku. Suara kecil Bima Pramudita terdengar jelas ketakutan. Saya tidak peduli apa yang kamu mau. Berapa kali harus saya bilang jangan menyentuh barang-barang saya? Tapi itu bukan barang nenek, itu punyaku. Suara tamparan terdengar jelas dari rekaman. Bima Pramudita langsung menangis. Perut Ardian Pramudita terasa mual. Ia menatap Nyonya Lestari Wijaya, yang menutup mata dan memalingkan wajah. Rekaman berlanjut. Kini terdengar Raffi Pramudita dan Danu Pramudita mendekat, mungkin hendak membela adik mereka. Kenapa nenek memukul Bima Pramudita? Tanya Raffi Pramudita dengan suara kecil yang berusaha berani. Karena dia harus belajar menghormati saya, dan kalian juga. Tapi ayah bilang tidak boleh ada yang memukul kami. Ayah kalian tidak ada di sini. Dia sedang di ibu kota Nusantara mencari uang sementara saya yang harus mengurus kalian bertiga. Anak-anak nakal tak tahu diri. Kata-kata itu menghantam Ardian Pramudita seperti pukulan. Anak-anak nakal tak tahu diri. Ibu mertuanya menyebut putra-putranya seperti itu. Kami bukan anak nakal, protes Danu Pramudita dengan suara paling lembut. Bukan? Lalu jelaskan kenapa rumah ini selalu berantakan. Kenapa kalian tidak bisa makan tanpa menjatuhkan makanan ke lantai? Kenapa kalian menangis hanya karena hal kecil? Kami tidak menangis karena hal kecil, kata Raffi Pramudita, kini dengan suara penuh air mata. Kami menangis karena kami rindu Mama. Yang terdengar setelah itu adalah suara paling mengerikan yang pernah didengar Ardian Pramudita. Suara tawa ibu mertuanya. Tawa dingin, kejam, tanpa sedikit pun kasih sayang atau pengertian. Rindu Mama? Kalian pikir ibu kalian benar-benar peduli? Kalau dia peduli, dia tidak akan mati dan meninggalkan kalian di sini untuk merepotkan orang lain. Ardian Pramudita menekan tombol jeda begitu keras hingga hampir merusak ponselnya. Telinganya berdenging. Pandangannya kabur oleh air mata dan amarah. Saat ia menoleh ke Nyonya Lestari Wijaya, wanita itu pucat seperti kertas. Lanjutkan, bisiknya. Lanjutkan rekamannya, Ardian Pramudita. Kenapa aku harus melanjutkan? Aku sudah mendengar cukup banyak. Lanjutkan. Teriaknya. Karena kamu harus mendengar semuanya. Kamu harus mendengar apa yang terjadi setelah itu. Dengan tangan gemetar, Ardian Pramudita menekan tombol putar lagi. Yang terdengar setelahnya jauh lebih buruk. Suara anak-anak menangis, bukan tangisan biasa, tetapi tangisan putus asa dari jiwa-jiwa kecil yang panik sepenuhnya. Dan di atas paduan suara ketakutan itu, terdengar suara Nyonya Lestari Wijaya, kini berubah total menjadi sesuatu yang tak dikenal. Berhenti menangis. Berhenti sekarang juga atau kalian akan dihukum. Kami tidak bisa berhenti, isak Bima Pramudita. Tidak bisa? Kalau begitu akan saya bantu kalian. Raffi Pramudita, Danu Pramudita, dan Bima Pramudita. Kalian bertiga, kesini sekarang. Jangan, nenek, tolong. Tolong, nenek, mohon, pinta Raffi Pramudita. Saya bilang sekarang. Suara langkah kaki kecil yang berat dan enggan bergema dalam rekaman. Lalu terdengar suara Nyonya Lestari Wijaya, kini rendah dan mengancam. Kalian akan turun ke gudang bawah rumah dan tinggal di sana sampai belajar bersikap seperti anak yang beradab. Jangan, nenek, tolong. Teriak tiga suara kecil itu bersamaan. Di bawah gelap sekali. Kalau begitu lain kali kalian akan berpikir dua kali sebelum membangkang pada saya. Setelah itu terdengar suara pintu dibuka. Ardian Pramudita langsung mengenali bunyi engsel khas pintu gudang bawah rumahnya sendiri.
Lalu langkah kaki menuruni tangga kayu, dan kemudian suara paling mengerikan dari semuanya, pintu dibanting keras disusul bunyi kunci diputar dari luar. Seketika setelah itu, jeritan dimulai. Itu bukan lagi tangisan, melainkan teriakan murni penuh ketakutan. "Nenek, keluarkan kami, tolong. Gelap sekali. Kami takut. Nenek, kami janji akan jadi anak baik. Tolong, Nenek, tolong." Dan dari balik pintu terdengar suara Nyonya Lestari Wijaya, sedingin es. "Kalian tetap di sana sampai saya memutuskan kalian sudah belajar. Dan kalau saya mendengar satu suara saja, kalian akan tidur di sana malam ini." Jeritan itu berlanjut lebih dari 20 menit dalam rekaman, perlahan berubah menjadi isak lelah yang menyayat hati. Ardian Pramudita memaksa dirinya mendengarkan semuanya. Setiap jeritan, setiap permohonan, setiap detik keputusasaan anak-anaknya. Saat akhirnya ia menekan tombol jeda lagi, tangannya gemetar hebat hingga nyaris tak mampu memegang ponsel. Taman di sekitar mereka menjadi sunyi tak nyata, seolah alam pun berhenti untuk menyaksikan kebenaran mengerikan itu terungkap. Ardian Pramudita mengangkat pandangan perlahan dan menatap tiga putranya yang masih memeluk pohon. Kini ia mengerti kenapa mereka menolak turun. Kini ia mengerti rasa takut, teror, dan kebutuhan putus asa untuk melindungi diri mereka sendiri. "Berapa kali?" tanyanya, suara seraknya hampir seperti bisikan kasar. "Apa?" gumam Nyonya Lestari Wijaya. "Berapa kali kau melakukan ini pada mereka?" Nyonya Lestari Wijaya tidak menjawab. Ia bahkan tak sanggup menatap matanya. Ardian Pramudita berbalik kepada Nadira Savitri. "Kamu tahu semua ini?" Gadis muda itu mengangguk, air mata mengalir di wajahnya. "Ya, Pak. Saya tahu, karena itu saya merekam." "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat?" "Saya sudah mencoba, Pak Ardian Pramudita, berkali-kali. Tapi setiap kali saya mulai bicara soal anak-anak, Bapak selalu bilang sedang sibuk dan akan bicara nanti." Lalu Nadira Savitri menatap Nyonya Lestari Wijaya dengan campuran takut dan berani. "Dia mengancam saya. Katanya kalau saya bicara pada Bapak, dia akan menuduh saya mencuri barang di rumah ini." Ardian Pramudita menutup mata. Rasa malu dan rasa bersalah menghantamnya seperti longsor. Berapa kali Nadira Savitri mencoba bicara padanya? Berapa kali ia hanya menjawab nanti saja sambil memeriksa surel atau menerima panggilan kerja? "Pak Ardian Pramudita," lanjut Nadira Savitri. "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali saya mencoba menghentikannya, dia bilang saya ikut campur urusan keluarga. Tapi hari Rabu, saat dia mengunci mereka di gudang bawah rumah selama 3 jam hanya karena Bima Pramudita menumpahkan jus di meja ruang tamu, saya tidak bisa diam lagi. Saat itulah saya meminta Bima Pramudita memakai earbud itu. 3 jam. 3 jam sendirian dalam gelap, ketakutan." Ardian Pramudita mendekati pohon perlahan, seperti mendekati hewan terluka yang bisa lari kapan saja. "Raffi Pramudita," katanya lembut. "Nak, kamu boleh turun. Ayah ada di sini." Bocah itu menatapnya dengan mata besar penuh air mata. "Ayah tidak akan membiarkan nenek membawa kami lagi, kan?" Pertanyaan itu menghancurkan hati Ardian Pramudita menjadi ribuan keping. "Tidak, Nak. Tidak akan pernah lagi. Tidak ada siapapun yang akan menyakiti kalian lagi. Janji?" "Janji." Perlahan, sangat perlahan, Raffi Pramudita mulai turun dari pohon. Saat sudah terjangkau, Ardian Pramudita mengangkatnya ke dalam pelukan, dan anak itu langsung memeluk leher ayahnya erat seolah hidupnya bergantung pada pelukan itu. "Ayah," bisik Raffi Pramudita di telinga Ardian Pramudita. "Nenek bilang mama pergi karena kami anak nakal. Nenek bilang kalau kami cerita pada ayah, dia juga akan mengusir kami." Ardian Pramudita merasa seolah jantungnya dicabut dari dadanya. "Itu tidak benar, sayang. Mama mencintai kalian lebih dari apapun di dunia ini. Mama tidak pergi meninggalkan kalian. Mama sakit dan harus pergi ke surga.
Tapi Mama tidak ingin pergi. Mama ingin tinggal bersama kalian selamanya. Danu Pramudita turun berikutnya, lalu Bima Pramudita. Ketiganya langsung memeluk ayah mereka erat, membentuk lingkaran putus asa penuh perlindungan dan cinta. Ardian Pramudita berdiri perlahan, anak-anaknya masih menempel padanya, lalu akhirnya menatap Nyonya Lestari Wijaya. Wanita itu berdiri sekitar 3 meter jauhnya, tangan terlipat di depan tubuh, wajahnya seperti topeng antara menantang dan takut. "Ada yang ingin kau katakan?" tanya Ardian Pramudita, suaranya rendah dan berbahaya. "Mereka butuh disiplin," jawab Nyonya Lestari Wijaya, berusaha mengambil kendali keadaan. Maya Pramudita terlalu memanjakan mereka. Mereka tidak menghormati otoritas, tidak taat aturan. Seseorang harus mengajari mereka. Mengajari mereka apa? Teror. Kau mengajari anak-anakku untuk takut pada rumah mereka sendiri. Saya hanya berusaha mendidik mereka. Mendidik? Ardian Pramudita meledak, suaranya menggema di taman hingga beberapa orang menoleh. Kau menyiksa mereka. Nyonya Lestari Wijaya mundur selangkah, tetapi cepat memperbaiki sikapnya. Ardian Pramudita, kamu berlebihan. Saya tidak pernah melukai mereka secara fisik. Sedikit waktu di gudang bawah rumah untuk merenung bukan penyiksaan. 3 jam dalam gelap bukan perenungan, itu kekerasan. Mereka selamat, bukan? Mereka hidup, mereka sehat. Sehat? Ardian Pramudita maju mendekatinya, anak-anak masih memeluk tubuhnya. Lihat mereka, Nyonya Lestari Wijaya. Lihat anak-anakku. Mereka memelukku seperti kaum monster yang datang untuk memakan mereka. Nyonya Lestari Wijaya menatap ketiga bocah itu. Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar melihat ketakutan di mata mereka. Cara mereka menciut saat ia bergerak, cara tangan-tangan kecil itu mencengkeram baju ayah mereka semakin erat. Saya hanya berusaha menjadi nenek yang baik, gumamnya, tetapi suaranya tak lagi sekuat dulu. Nenek yang baik tidak meneror cucunya, kata Ardian Pramudita. Nenek yang baik tidak membuat mereka menangis ketakutan. Ardian Pramudita, coba Nyonya Lestari Wijaya sekali lagi, kini hampir memohon. Mereka masih sangat kecil. Mereka tidak akan mengingat ini saat besar nanti. Kita bisa melanjutkan hidup. Bisakah kau memberiku kesempatan kedua? Kesempatan kedua? Ardian Pramudita menatapnya dengan dingin hingga wanita itu mundur sedikit. Nyonya Lestari Wijaya, kau sudah punya 18 bulan kesempatan. 18 bulan ketika aku mempercayakan hal paling berharga dalam hidupku kepadamu, dan kau memakai waktu itu untuk menyiksa anak-anakku. Ia berbalik pada Nadira Savitri, yang sejak tadi menyaksikan semuanya dalam diam. Nadira Savitri, tolong bawa anak-anak ke mobil. Baik, Pak. Nadira Savitri mendekat perlahan. Anak-anak, ayo kita jalan sebentar ke mobil ayah. Untuk pertama kalinya. Ketiganya mau melepaskan pelukan ayah mereka dan pergi bersama orang lain. Ardian Pramudita sadar mereka mempercayai Nadira Savitri dengan cara yang tak akan pernah mereka berikan lagi kepada Nyonya Lestari Wijaya. Saat mereka tinggal berdua, Ardian Pramudita dan Nyonya Lestari Wijaya saling menatap dalam duel sunyi. Saya ibu dari Maya Pramudita, katanya akhirnya. Dan aku ayah dari anak-anak itu, jawabnya. Dan sebagai ayah, tugas pertamaku adalah melindungi mereka, bahkan jika harus melindungi mereka darimu. Ardian Pramudita, jangan. Sudah selesai, Nyonya Lestari Wijaya. Kau akan mengemasi barang-barangmu dan keluar dari rumahku malam ini juga. Dan kau tidak akan pernah lagi mendekati anak-anakku. Kau tidak bisa melakukan itu. Mereka cucuku. Kau kehilangan hak menyebut mereka cucu pada saat pertama kali kau mengunci mereka di gudang bawah rumah itu. Nyonya Lestari Wijaya membuka mulut untuk membantah sekali lagi, tetapi Ardian Pramudita memotongnya. Jika kau mencoba menentang keputusan ini, jika kau mencoba menghubungi mereka, jika kau mencoba menemui mereka dengan cara apapun, aku akan pergi ke polisi membawa rekaman ini.
dan aku yakin mereka akan sangat tertarik mengetahui kenapa seorang wanita dewasa mengunci 3 anak kecil di ruang bawah tanah yang gelap. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenalnya, Nyonya Lestari Wijaya tidak mampu berkata apa-apa. Ardian Pramudita berbalik dan mulai berjalan menuju mobil, tempat Nadira Savitri menunggu bersama anak-anak. Setelah sekitar 10 meter, ia berhenti dan tanpa menoleh berkata, "Dan Nyonya Lestari Wijaya, jika aku tahu kau mencoba melakukan sesuatu untuk mencelakai Nadira Savitri, apapun itu, aku tidak hanya akan ke polisi. Aku akan memakai semua sumber dayaku, semua kenalanku, semua koneksiku, untuk memastikan kau membayar setiap air mata yang ditumpahkan anak-anakku karena dirimu." Perjalanan pulang dilakukan dalam keheningan. Mobil melaju menuju rumah mewah keluarga Pramudita di kawasan Pondok Indah. 3 bocah itu duduk di kursi belakang. Akhirnya tenang, tetapi masih tampak terguncang. Bima Pramudita mengisap jempol, kebiasaan yang sudah ia tinggalkan berbulan-bulan lalu namun kembali dalam beberapa minggu terakhir. Danu Pramudita menggenggam erat buku gambar kecilnya, terus mencoret-coret seperti biasa saat gugup. Dan Raffi Pramudita, si pelindung, merangkul kedua adiknya dengan satu tangan di masing-masing sisi. Nadira Savitri duduk di kursi penumpang sambil menatap keluar jendela. Dari kaca spion, Ardian Pramudita bisa melihat gadis itu gelisah, terus memainkan tangannya dan menghindari menatap langsung ke arahnya. "Nadira Savitri," katanya lembut, berusaha agar anak-anak tidak terkejut. "Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih karena sudah melindungi anak-anakku." Nadira Savitri menoleh padanya, mata masih merah karena terlalu banyak menangis. "Bapak tidak perlu berterima kasih, Pak Ardian Pramudita. Itu kewajiban saya." "Bukan. Kau bisa saja pura-pura tidak melihat apapun. Kau bisa diam saja. Kau bisa mengundurkan diri dan pergi. Tapi kau memilih bertahan dan berjuang demi mereka. Saya tidak sanggup membiarkan itu terjadi. Mereka masih sangat kecil, sangat tak berdaya." "Ayah." Suara Raffi Pramudita memotong percakapan. "Nenek Nyonya Lestari Wijaya akan kembali?" Ardian Pramudita melihat melalui kaca spion dan melihat 3 pasang mata cemas menatapnya. "Tidak, Nak. Dia tidak akan kembali." "Tidak akan pernah?" tanya Danu Pramudita. "Tidak akan pernah." "Kalau dia mencoba masuk rumah?" tanya Bima Pramudita, sambil melepaskan jempol dari mulutnya. "Ayah tidak akan membiarkannya," jawab Ardian Pramudita tegas. "Ayah akan selalu melindungi kalian." Anak-anak itu tampak sedikit lebih tenang mendengar jawaban itu. Bima Pramudita kembali mengisap jempol. Danu Pramudita kembali menggambar. Dan Raffi Pramudita akhirnya menghela napas kecil lega. Saat mereka tiba di rumah, Ardian Pramudita langsung merasa ada yang berbeda. Semua lampu menyala. 2 koper besar terletak di depan pintu utama dan sebuah taksi menunggu di garasi. "Dia sudah pergi," gumam Nadira Savitri. "Lebih baik begitu," jawab Ardian Pramudita. Ia memarkir mobil dan membantu anak-anak turun. Saat mereka berjalan ke pintu utama, Nyonya Lestari Wijaya muncul di ambang pintu, berpakaian rapi sempurna dengan ekspresi harga diri yang dipaksakan. "Ardian Pramudita," katanya dengan suara terkendali namun sedikit bergetar. "Aku harap suatu hari nanti kau mengerti bahwa semua yang kulakukan demi kebaikan anak-anak itu." Ardian Pramudita berhenti tepat di depannya, sementara 3 putranya hampir bersembunyi di balik kakinya. "Satu-satunya kebaikan yang bisa kau lakukan untuk mereka sekarang adalah menghilang dari hidup mereka." Nyonya Lestari Wijaya menatap cucu-cucunya lama sekali. Mereka membalas tatapan itu dengan campuran takut dan bingung. Mereka belum sepenuhnya memahami kenapa nenek yang mereka kenal berubah menjadi sosok yang begitu menakutkan. "Nenek," kata Bima Pramudita tiba-tiba sambil melangkah maju 1 langkah. "Kenapa nenek jahat pada kami?" Pertanyaan itu diucapkan dengan kepolosan tajam seorang anak berusia 3 tahun, menghantam Nyonya Lestari Wijaya seperti tamparan keras. Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah menunjukkan sesuatu yang mungkin adalah penyesalan. "Aku tidak ingin jahat,"
Bima Pramudita. Aku hanya ingin kalian menjadi anak-anak baik. Tapi kami memang sudah anak baik, kata Raffi Pramudita dengan suara kecil namun tegas. Mama selalu bilang kami anak-anak baik. Nyonya Lestari Wijaya memejamkan mata, dan saat membukanya kembali, air mata tampak di sana. Kalian anak-anak baik, bisiknya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil koper-kopernya dan berjalan menuju taksi. Ardian Pramudita dan anak-anak menyaksikannya pergi. Suara mesin kendaraan itu perlahan menjauh hingga lenyap dalam malam. Hari-hari pertama setelah itu menjadi masa naik turun emosi bagi seluruh keluarga. Anak-anak yang akhirnya bebas dari rasa takut terus-menerus mulai perlahan kembali menjadi anak-anak seperti semula. Namun trauma tidak hilang dalam semalam. Ardian Pramudita harus menghadapi mimpi buruk, serangan cemas, dan kebutuhan terus-menerus dari anak-anak untuk tahu di mana dirinya berada. Pada malam pertama, ketiganya menolak tidur di kamar masing-masing. "Ayah, boleh tidur bersama kami?" tanya Raffi Pramudita sambil menggenggam tangan ayahnya erat. "Tentu, Nak. Kalian mau tidur di mana?" "Di kamar ayah," kata Danu Pramudita. "Itu kamar paling aman." Maka malam itu Ardian Pramudita berbagi ranjang besar dengan 3 tubuh kecil yang menempel padanya seolah ia pelabuhan aman di tengah badai. Pada malam kedua, Bima Pramudita terbangun sambil berteriak. "Dia kembali? Nenek datang lagi menjemput kami?" Ardian Pramudita menyalakan semua lampu kamar dan mengangkat putranya ke pelukan. "Tidak, sayang. Itu cuma mimpi buruk. Nenek sudah pergi dan tidak akan kembali. Tapi kalau dia datang saat ayah tidur? Kalau begitu ayah akan bangun dan mengusirnya lagi. Ayah tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian." Danu Pramudita duduk di ranjang sambil mengucek mata. "Ayah, kenapa nenek melakukan semua itu pada kami?" Itu pertanyaan yang tak punya jawaban mudah. Bagaimana menjelaskan rumitnya masalah orang dewasa kepada anak-anak kecil? Bagaimana membuat mereka paham bahwa semua itu bukan salah mereka? Kadang-kadang, kata Ardian Pramudita akhirnya, orang dewasa bisa bingung dan melakukan hal yang salah. Nenek sedang bingung dan mengira dia menolong kalian, padahal dia justru menyakiti kalian. Seperti kalau kami marah lalu memecahkan sesuatu tanpa sengaja? Tanya Raffi Pramudita. Mirip, tapi berbeda. Kalau kalian marah lalu berbuat salah, kalian minta maaf dan tidak mengulanginya lagi, bukan? Nenek tidak bisa mengerti bahwa dia salah, karena itu dia harus pergi. Ayah menyuruh dia pergi untuk melindungi kalian. Malam ketiga, Danu Pramudita yang mengalami mimpi buruk. Malam keempat, Raffi Pramudita bangun sambil menangis karena mengompol, sesuatu yang tidak terjadi lebih dari setahun. Ardian Pramudita sadar ia membutuhkan bantuan profesional. Dr. Ratih Anggraini, psikolog anak spesialis trauma yang direkomendasikan dokter anak mereka, menerima mereka di kliniknya di kawasan Kemang, sebuah gedung nyaman dengan warna-warna lembut dan mainan yang dipilih dengan teliti. "Tuan Ardian Pramudita," katanya setelah sesi pertama bersama anak-anak. "Anak-anak Anda mengalami trauma psikologis yang cukup berat. Apa yang mereka alami? Rasa takut terus-menerus, perilaku nenek yang tak bisa diprediksi, serta dikurung sendirian, dapat meninggalkan dampak jangka panjang bila tidak ditangani dengan baik." Ardian Pramudita merasa seolah tenggelam. Mereka akan baik-baik saja dengan waktu dan penanganan yang tepat, ya. Anak-anak ternyata memiliki daya pulih yang luar biasa, tetapi ini akan menjadi proses panjang. Mereka membutuhkan kestabilan, rutinitas yang bisa diprediksi, dan di atas segalanya rasa aman. Apa yang bisa saya lakukan? Tetap lakukan apa yang sudah Anda lakukan. Hadir untuk mereka, konsisten, memastikan mereka merasa aman, dan bersabarlah. Pemulihan trauma tidak berjalan lurus. Akan ada hari baik dan hari buruk. Lalu bagaimana dengan Nadira Safitri, perempuan yang melindungi mereka? Anak-anak tampaknya sangat percaya padanya. Dr. Ratih Anggraini tersenyum untuk pertama kali sejak percakapan dimulai. Itu sangat baik. Kehadiran sosok perempuan yang positif dan dapat dipercaya akan sangat penting bagi pemulihan mereka.
Jika dia bersedia, akan bagus bila dia ikut terlibat dalam proses terapi. Ketika Ardian Pramudita menyampaikan hal itu kepada Nadira Savitri, gadis itu langsung menerima. Tentu, Pak Ardian Pramudita. Saya akan melakukan apapun demi membantu anak-anak itu. Nadira Savitri, kata Ardian Pramudita, rasanya sudah waktunya kau berhenti memanggilku Pak. Kita keluarga sekarang. Panggil aku Ardian Pramudita. Ia tersenyum malu-malu. Baik, Ardian Pramudita. 2 bulan kemudian, kehidupan di rumah mewah keluarga Pramudita menemukan irama baru. Ardian Pramudita mengurangi drastis perjalanan kerjanya, mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepada timnya dan memprioritaskan hadir untuk anak-anak. Ketiganya masih menjalani terapi 2 kali seminggu, tetapi kemajuan mereka terlihat jelas. Bima Pramudita berhenti mengisap jempol lagi. Danu Pramudita kembali menggambar cerita penuh warna, bukan lagi coretan gelisah. Dan Raffi Pramudita, walau masih naluriah melindungi adik-adiknya, mulai melepaskan kewaspadaan berlebihan. Nadira Savitri telah menjadi jauh lebih dari sekadar asisten rumah tangga. Dialah yang tahu kesukaan sarapan masing-masing anak, yang tahu cara menenangkan mereka saat mimpi buruk datang, dan yang belajar menyanyikan lagu Nina Bobo yang dulu sering dinyanyikan Maya Pramudita. Nadira Savitri, kata Ardian Pramudita suatu sore saat mereka melihat anak-anak bermain di taman. Boleh aku bertanya sesuatu yang pribadi? Tentu. Kenapa kau begitu peduli pada mereka? Maksudku, selain alasan yang jelas, kau bisa mencari pekerjaan lain yang lebih mudah dan tidak serumit ini. Nadira Savitri terdiam cukup lama sambil memandang Bima Pramudita membangun istana pasir di kolam kecil yang dibuat Ardian Pramudita di halaman. Ibu saya meninggal saat saya berusia 5 tahun, katanya pelan. Karena kanker. Dan ayah saya tidak tahu bagaimana menghadapi semuanya. Dia mulai minum dan menjadi kasar. Saya dan saudara-saudara saya dibesarkan oleh nenek. Ardian Pramudita menatapnya dengan pengertian baru. Ketika saya melihat apa yang terjadi di rumah ini. Ketika saya melihat ketakutan di mata anak-anak itu, saya teringat rasanya takut pada orang yang seharusnya melindungi kita. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku ikut sedih atas masa kecilmu, kata Ardian Pramudita. Jangan. Semua itu membentuk saya menjadi diri saya sekarang. Itu mengajarkan bahwa kadang kita harus menjadi orang yang dulu kita harap datang menyelamatkan kita. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, Ardian Pramudita duduk di ruang kerjanya untuk meninjau beberapa kontrak, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Ia memikirkan Nadira Savitri, keberanian yang ditunjukkannya, dan ketulusan saat merawat anak-anaknya. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunannya. Masuk. Nadira Savitri muncul sambil membawa secangkir kopi. Saya pikir kamu mungkin ingin kopi. Kamu selalu bekerja sampai larut malam. Terima kasih. Ia menerima cangkir itu, jari mereka bersentuhan sesaat. Nadira Savitri, boleh aku bertanya lagi? Selalu boleh. Apakah kau berniat tetap tinggal, maksudku selamanya? Karena jika ada sesuatu yang bisa kulakukan agar kau tidak mencari pekerjaan lain, Nadira Savitri tersenyum. Senyum tulus yang menerangi seluruh wajahnya. Ardian Pramudita, anak-anak itu sekarang adalah segalanya bagiku. Aku bahkan tidak akan sanggup pergi meski aku mau. Dan aku memang tidak ingin pergi. Sesuatu di dada Ardian Pramudita terasa hangat. Syukurlah, karena mereka mencintaimu. Dan aku juga menganggapmu bagian dari keluarga ini. Bagian dari keluarga? Ulang Nadira Savitri pelan. Aku suka bagaimana itu terdengar. 3 bulan setelah kepergian Nyonya Lestari Wijaya, Ardian Pramudita menerima panggilan tak terduga. Telepon itu dari Melati Kusuma, seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai mantan asisten Nyonya Lestari Wijaya. Pak Ardian Pramudita, saya tahu Bapak tidak mengenal saya, tetapi saya harus bicara dengan Bapak. Ini tentang Nyonya Lestari Wijaya. Kalau ini untuk membelanya atau mencoba meyakinkan saya memberi kesempatan kedua, lupakan saja. Bukan itu, Pak.
Ini tentang hal-hal lain yang dia lakukan, hal-hal yang harus Bapak ketahui. Ardian Pramudita setuju bertemu dengannya di sebuah kafe di pusat Jakarta. Melati Kusuma adalah wanita muda yang gugup, terus-menerus menoleh ke sekeliling seolah takut ada yang memergokinya. Pak Ardian Pramudita, saya bekerja sebagai asisten pribadi Nyonya Lestari Wijaya selama 6 bulan. Saya keluar bulan lalu karena saya tidak sanggup lagi melakukan hal-hal yang dia minta. Hal-hal apa? Melati Kusuma mengeluarkan map dari tasnya. Dia sedang menyelidiki Bapak. Dia menyewa penyelidik swasta, peretas bayaran. Dia ingin menemukan apa saja yang bisa dipakai melawan Bapak jika Bapak mencoba mengusirnya dari rumah. Ardian Pramudita merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Seperti apa? Apa saja? Masalah keuangan, perselingkuhan, penggunaan narkoba, skandal apapun yang bisa dipakai untuk memeras atau menjatuhkan nama Bapak. Dia terobsesi dengan gagasan bahwa Bapak akan menjauhkannya dari cucu-cucunya. Dan apakah dia menemukan sesuatu? Tidak. Kehidupan Bapak ternyata sangat bersih, tetapi itu tidak menghentikannya. Dia mulai merencanakan bukti palsu. Melati Kusuma membuka map itu dan menunjukkan dokumen, surat cetak, dan foto-foto. Dia berencana menaruh narkoba di rumah Bapak lalu membuat laporan anonim. Dia juga menyiapkan dokumen palsu yang menyebut Bapak punya masalah alkohol. Bahkan dia menyewa seorang aktris untuk berpura-pura menjadi mantan pegawai yang mengaku dilecehkan oleh Bapak. Ardian Pramudita membalik lembar demi lembar dokumen itu sambil merasa semakin mual. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Karena ketika dia mengatakan rencana terakhirnya, saya tidak bisa lagi menjadi bagian dari itu. Rencana terakhir apa? Melati Kusuma menarik napas panjang. Dia akan menuduh Bapak melakukan pelecehan terhadap anak-anak. Dunia seolah berhenti. Ardian Pramudita merasa seperti seluruh udara disedot dari paru-parunya. Apa? Dia bilang itu satu-satunya tuduhan yang akan membuat anak-anak langsung diambil dari Bapak tanpa pertanyaan. Dia bahkan sudah mulai menyiapkan anak-anak dengan bertanya apa yang ayah lakukan saat memandikan mereka. Apakah ayah pernah menyentuh mereka secara aneh? Ardian Pramudita merasa muak. Dia sedang menyiapkan anak-anakku untuk berbohong tentang diriku. Ya. Dan ketika saya menolak membantu bagian itu, dia mengancam saya. Katanya dia akan menyebar cerita bohong tentang saya dan menghancurkan karir serta nama baik saya. Kenapa kamu mengambil risiko ini demi memberitahuku? Melati Kusuma menatap lurus ke matanya. Karena saya melihat foto anak-anak Bapak. Saya melihat bagaimana mereka tersenyum di foto sekolah, bagaimana mereka tampak bahagia dan sehat. Saya tidak sanggup membayangkan mereka direnggut dari ayah yang jelas mencintai mereka lalu diserahkan kepada wanita yang rela menghancurkan jiwa mereka demi mendapatkan apa yang dia mau. Ardian Pramudita mengambil semua dokumen itu. Boleh saya simpan ini? Tentu. Dan Pak Ardian Pramudita, hati-hati. Nyonya Lestari Wijaya belum menyerah. Dia masih merencanakan sesuatu. Ternyata Melati Kusuma benar. 2 minggu kemudian, Ardian Pramudita menerima kunjungan tak terduga dari Dinas Perlindungan Anak. Tuan Ardian Pramudita, kata pekerja sosial itu, seorang wanita parubaya berwajah tegas bernama Ibu Sri Handayani. Kami menerima laporan anonim mengenai kondisi tempat tinggal anak-anak Anda. Perut Ardian Pramudita terasa jatuh. Laporan seperti apa? Seseorang menuduh anak-anak Anda diabaikan, ada penggunaan narkoba di rumah ini, dan ia ragu sejenak, ada dugaan pelecehan. Itu konyol. Anak-anak saya dirawat dengan sangat baik. Saya yakin begitu, Pak, tetapi kami perlu melakukan pemeriksaan rutin. Itu prosedur. Ardian Pramudita tahu ia tidak punya pilihan. Baik. Kapan Anda ingin memeriksa? Sekarang, jika memungkinkan. Pemeriksaan itu berlangsung 3 jam. Ibu Sri Handayani memeriksa setiap ruangan rumah, berbicara dengan anak-anak yang untungnya tampak ceria dan banyak bicara, lalu mewawancarai Ardian Pramudita dan Nadira Safitri. Tuan Ardian Pramudita, katanya di akhir kunjungan.
Saya tidak menemukan bukti apapun yang mendukung tuduhan dalam laporan itu. Anak-anak Anda tampak sehat, bahagia, dan dirawat dengan baik. Rumah ini bersih dan aman. Dan baik Anda maupun Nadira Savitri terlihat sangat berdedikasi pada kesejahteraan mereka. Ardian Pramudita menghela napas lega. Namun, lanjut Ibu Sri Handayani, saya perlu memperingatkan Anda. Orang yang membuat laporan ini kemungkinan akan mencoba lagi. Tuduhannya terlalu rinci dan terlalu spesifik untuk sekadar kebetulan. Seseorang yang mengenal keluarga Anda sedang mencoba membuat masalah. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Ardian Pramudita menceritakan semuanya kepada Nadira Savitri. Dia, kan? Kata Nadira Savitri. Nyonya Lestari Wijaya. Aku yakin itu dia. Dan menurut Melati Kusuma, dia belum akan berhenti. Lalu apa yang akan kita lakukan? Ardian Pramudita menatap Nadira Savitri. Kali ini benar-benar menatapnya. Ia melihat kekhawatiran tulus di matanya, ketakutan demi keselamatan anak-anak, tekad kuat untuk melindungi mereka. Ia melihat perempuan yang telah menjadi sosok penting bukan hanya bagi anak-anaknya, tetapi juga bagi dirinya. Kita menikah? Katanya tiba-tiba. Apa? Nadira Savitri hampir menjatuhkan cangkir teh di tangannya. Kita menikah. Jika secara hukum kita adalah keluarga, akan jauh lebih sulit bagi Nyonya Lestari Wijaya atau siapapun meragukan kestabilan rumah ini. Ardian Pramudita, kamu tidak mungkin serius. Aku sangat serius. Ia berdiri lalu mendekatinya. Nadira Savitri, aku tahu ini bukan lamaran paling romantis di dunia, tetapi kenyataannya aku jatuh cinta padamu. Aku tidak tahu persis kapan itu terjadi. Mungkin saat aku melihatmu melindungi anak-anakku di taman itu. Mungkin saat aku melihatmu menyanyikan lagu untuk mereka ketika mimpi buruk datang. Atau mungkin dalam ribuan momen kecil ketika kau membuat rumah ini terasa seperti rumah lagi. Mata Nadira Savitri dipenuhi air mata. Ardian Pramudita, aku tahu ini gila. Aku tahu kita tidak pernah punya hubungan biasa seperti orang lain, tapi aku juga tahu aku mencintaimu, dan aku mencintai caramu mencintai anak-anakku. Dan aku tahu jika kau menerima menikah denganku, itu bukan hanya demi melindungi mereka, tetapi karena kita telah membangun sesuatu yang nyata bersama. Lalu bagaimana dengan Maya Pramudita? Ardian Pramudita menarik napas dalam. Maya Pramudita adalah cinta besar masa mudaku. Dia memberiku 3 harta terbesar dalam hidupku. Tapi dia sudah pergi, dan aku tidak bisa hidup di masa lalu selamanya. Dan sejujurnya, aku rasa dia akan merestui ini. Dia ingin aku bahagia, ingin anak-anak bahagia, dan kita bahagia bersama. Nadira Savitri menghapus air matanya. Kamu yakin? Karena aku tidak ingin suatu hari nanti kamu menyesal dan merasa menikah denganku hanya karena keadaan. Nadira Savitri, kata Ardian Pramudita sambil berlutut di hadapannya. Maukah kau menikah denganku? Bukan demi keadaan, bukan hanya demi anak-anak, tetapi karena kita saling mencintai dan ingin membangun keluarga bersama. Ia tersenyum di balik air mata. Ya. Ya, aku mau menikah denganmu. Mereka menikah 3 bulan kemudian dalam upacara kecil dan hangat di musyalah Sekolah Pelita Nusantara. Hanya keluarga dekat dan sahabat yang hadir, termasuk Dr. Ratih Anggraini, yang telah menjadi seperti keluarga kedua bagi mereka. 3 anak kembar itu menjadi pembawa cincin, membawa cincin pernikahan di atas bantal satin kecil yang dibawa Raffi Pramudita dengan kesungguhan seolah sedang membawa harta paling berharga di dunia. Ketika saat mengucapkan janji tiba, Ardian Pramudita berbicara dari hati. Nadira Savitri, kamu masuk ke hidup kami sebagai seorang pekerja, tetapi kamu menjadi jauh lebih dari itu. Kamu menjadi berkat yang menjaga keluarga ini tetap utuh saat semuanya bisa saja hancur. Kamu menjadi cahaya yang menuntun anak-anakku melewati gelapnya trauma, dan kamu menjadi perempuan yang sangat aku cintai. Bahkan ketika aku berpikir aku tak akan pernah bisa mencintai lagi seperti ini. Hari ini aku tidak hanya menikah denganmu. Aku berjanji bahwa bersama-sama kita akan memberi Raffi Pramudita, Danu Pramudita, dan Bima Pramudita masa kecil yang bahagia dan aman seperti yang mereka pantas dapatkan.
Aku berjanji keluarga kita, yang dibangun bukan oleh darah tetapi oleh cinta dan pilihan, akan cukup kuat menghadapi badai apapun. Dengan air mata di pipi, Nadira Savitri menjawab. Ardian Pramudita, ketika aku datang bekerja untukmu, aku sedang tersesat. Aku tidak punya keluarga, tidak punya tempat di dunia ini. Tetapi 3 anak kecil ini memberiku tujuan hidup yang tak pernah kubayangkan. Mereka mengajariku bahwa keluarga bukan soal hubungan darah, melainkan memilih untuk mencintai tanpa syarat. Dan kamu mengajariku bahwa hati yang hancur bisa sembuh, bahwa kebahagiaan bisa ditemukan setelah tragedi, bahwa sesuatu yang indah bisa dibangun di atas puing-puing kehancuran. Hari ini aku berjanji akan mencintai anak-anakmu seperti anakku sendiri, karena mereka memang anakku juga. Aku berjanji akan menghormati kenangan Maya Pramudita dengan menjadi ibu terbaik bagi mereka, dan aku berjanji akan mencintaimu dengan seluruh jiwa setiap hari sepanjang hidupku. Saat mereka berciuman menutup janji suci itu, 3 bocah kecil berteriak gembira dan berlari memeluk mereka, menciptakan kekacauan manis yang membuat semua tamu tertawa sambil menahan air mata. 2 tahun kemudian, hidup menjadi tenang. Mimpi buruk anak-anak jarang datang lagi. Kini Bima Pramudita tidak lagi mengisap jempol. Danu Pramudita kembali menjadi seniman kecil yang produktif, memenuhi dinding rumah dengan gambar-gambar penuh warna. Dan Raffi Pramudita, walau tetap pelindung alami adik-adiknya, telah belajar rileks dan menjadi anak-anak seperti seharusnya. Ardian Pramudita menemukan keseimbangan lebih baik antara pekerjaan dan keluarga, tak pernah lagi bepergian lebih dari 2 hari berturut-turut dan selalu hadir untuk momen penting anak-anaknya. Nadira Savitri mendaftar kuliah malam jurusan pendidikan anak usia dini, bertekad mendalami bidang itu secara resmi. Aku ingin lebih memahami cara membantu anak-anak lain yang pernah mengalami seperti putra-putra kita, begitu katanya. Suatu sore Sabtu yang tenang, anak-anak bermain di taman sementara Ardian Pramudita dan Nadira Savitri menyiapkan sate dan hidangan bakar untuk beberapa sahabat yang akan datang makan malam. Ardian Pramudita, kata Nadira Savitri tiba-tiba. Terima kasih. Ia berhenti memotong daging dan menatapnya. Untuk apa? Karena memberiku keluarga. Karena mempercayaiku menjaga anak-anakmu. Karena mencintaiku meski dengan semua masa laluku. Ardian Pramudita meletakkan pisau lalu menghampirinya dan memeluknya erat. Justru aku yang harus berterima kasih. Kamu menyelamatkan keluargaku. Kamu mengajariku bahwa seseorang bisa mencintai lagi tanpa mengurangi cinta yang pernah ada sebelumnya. Kamu mengubah sebuah rumah menjadi rumah yang sesungguhnya. Ayah, Ibu. Suara Bima Pramudita memotong momen itu. Ayo lihat. Mereka berjalan ke taman, tempat 3 anak itu membangun benteng besar dari bantal dan spray lama. Ini rumah baru kami, jelas Raffi Pramudita. Hanya untuk kita dan ada aturan khusus, tambah Danu Pramudita. Hanya orang yang benar-benar saling mencintai yang boleh masuk, dan tidak boleh ada yang berteriak atau jahat, tutup Bima Pramudita. Hanya cinta yang diizinkan. Ardian Pramudita dan Nadira Savitri saling menatap, keduanya dengan mata berkaca-kaca. Boleh kami masuk? Tanya Ardian Pramudita. Tentu, kata Raffi Pramudita. Ayah yang membuat keluarga ini terjadi, dan Ibu Nadira Savitri juga, kata Danu Pramudita. Ibu melindungi kami dan sekarang Ibu adalah ibu kami yang sebenarnya. Bima Pramudita berlari ke arah Nadira Savitri lalu memeluk kedua kakinya. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Bahkan lebih baik dari es krim. Bagi anak 5 tahun, tidak ada pujian yang lebih tinggi dari itu. Malam itu, setelah para tamu pulang dan anak-anak tertidur, Ardian Pramudita menemukan Nadira Savitri di ruang kerja sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Sedang menulis tentang apa? Tanyanya sambil mendekat dari belakang dan mengecup puncak kepalanya. Tentang trauma masa kecil dan pemulihan. Aku memakai keluarga kita sebagai studi kasus, tentu dengan nama yang diubah. Dan apa kesimpulanmu? Nadira Savitri bersandar di kursi lalu menyandarkan tubuh ke dada suaminya. Bahwa anak-anak memiliki daya pulih luar biasa jika mereka mendapat cinta yang konsisten dan rasa aman secara emosional. Bahwa trauma tidak harus menentukan seluruh hidup seseorang. Dan bahwa kadang keluarga terbaik bukan yang lahir bersama, tetapi yang memilih untuk saling mencintai dan melindungi tanpa syarat. Ardian Pramudita tersenyum. Aku suka kesimpulanmu. Dan apakah kau menyesal menikah dengan mantan asisten rumah tangga? Nadira Savitri Pramudita,
katanya sambil memutar kursi agar bisa menatap langsung ke matanya. Aku menikahi seorang pahlawan yang menyelamatkan anak-anakku. Aku menikahi perempuan pemberani yang mempertaruhkan segalanya demi melakukan hal yang benar. Aku menikahi orang paling penuh kasih dan cinta yang pernah kukenal. Fakta bahwa dulu kau bekerja sebagai asisten rumah tangga hanyalah detail kecil dari kisahmu, bahkan bukan bagian paling menarik. Lalu apa bagian paling menarik? Bahwa kau mengajariku kalau malaikat kadang datang saat kita paling tidak menduganya, memakai seragam biru dan membawa keberanian di hati mereka. Nadira Savitri berdiri lalu menciumnya lembut. Aku mencintaimu, bisiknya. Aku juga mencintaimu selamanya. Dari lorong rumah, mereka mendengar langkah kaki kecil mendekat. Ayah, ibu, suara mengantuk Bima Pramudita terdengar pelan. Aku haus. Sini, sayang, panggil Nadira Savitri sambil merentangkan tangan. Bima Pramudita berlari ke arahnya dan langsung diangkat ke pelukan. Beberapa detik kemudian, Raffi Pramudita dan Danu Pramudita juga muncul. Rupanya satu membangunkan yang lain. Bagaimana kalau kita minum coklat hangat bersama? Usul Ardian Pramudita. Pakai marshmallow? Tanya Danu Pramudita penuh harap. Pakai marshmallow, jawab Ardian Pramudita. Saat mereka menyiapkan coklat hangat di dapur, anak-anak lebih banyak mengacau daripada membantu. Ardian Pramudita berhenti sejenak menikmati pemandangan itu. Istrinya bersenandung sambil mengaduk coklat di atas kompor. Tiga putranya tertawa dan saling berebut ramah tentang siapa yang mendapat marshmallow paling banyak. Dapur berantakan, tetapi penuh kehidupan. Suara keluarga bahagia memenuhi setiap sudut rumah. 2 tahun lalu, ketika ia menemukan anak-anaknya memeluk pohon di taman, ia tak pernah membayangkan mereka akan sampai sejauh ini, bahwa rasa sakit bisa berubah menjadi kebahagiaan, bahwa ketakutan bisa diganti rasa aman, dan bahwa seorang perempuan muda pemberani akan menjadi jantung keluarganya. Sedang memikirkan apa? Tanya Nadira Savitri, melihat wajah suaminya yang termenung. Aku sedang berpikir bahwa kita sangat beruntung. Beruntung? Karena kita saling menemukan, karena kita berhasil melewati badai, karena kita berhasil membangun semua ini, katanya sambil mengisyaratkan seluruh pemandangan di sekitar mereka. Bukan keberuntungan, kata Raffi Pramudita tiba-tiba, membuat kedua orang tuanya terkejut. Ini cinta. Dan keberanian, tambah Danu Pramudita dengan serius. Ibu Nadira Savitri sangat berani. Ayah juga, sambung Bima Pramudita. Ayah mengusir nenek jahat itu. Dan sekarang kita keluarga sungguhan, kata Raffi Pramudita. Selamanya. Selamanya, jawab Ardian Pramudita sambil memeluk mereka semua erat. Dan saat mereka minum coklat hangat di dapur pukul 2 dini hari, semuanya masih mengenakan piyama dengan rambut berantakan, Ardian Pramudita merasa yakin bahwa beginilah kebahagiaan untuk selamanya. Epilog. 5 tahun kemudian. Aula Sekolah Pelita Nusantara penuh sesak. Para orang tua, guru, dan tamu undangan duduk di kursi sambil menunggu dimulainya pertunjukan Hari Ibu. Ardian Pramudita dan Nadira Savitri duduk di baris ketiga dengan kamera di tangan, menunggu penuh semangat penampilan anak-anak mereka. 3 putra kembar itu, kini berusia 8 tahun, telah berlatih selama berminggu-minggu untuk drama tentang keluarga istimewa. Gugup? Tanya Ardian Pramudita, melihat Nadira Savitri terus membetulkan gaunnya. Sedikit. Bagaimana kalau mereka lupa dialog? Mereka tidak akan lupa. Mereka latihan begitu sering sampai aku juga hafal seluruh naskahnya. Tirai terbuka, menampilkan panggung sederhana namun penuh warna. Raffi Pramudita muncul pertama, berpakaian seperti pengusaha kecil dengan jas dan dasi. Danu Pramudita muncul berikutnya, memerankan anak yang ketakutan. Dan Bima Pramudita, si bungsu, tampil terakhir mengenakan seragam biru yang sama seperti yang dulu dipakai Nadira Savitri saat pertama kali mereka bertemu. Inilah kisah tentang sebuah keluarga yang hampir hilang, mulai Raffi Pramudita dengan suara lantang dan percaya diri, tetapi diselamatkan oleh kekuatan terbesar di dunia. Apa kekuatan terbesar di dunia? Tanya Danu Pramudita sambil masuk ke perannya. Cinta, jawab Bima Pramudita, dan keberanian untuk melakukan hal yang benar. Drama itu berlanjut, menceritakan kisah 3 anak kecil yang sedih dan ketakutan, seorang ayah yang terlalu sibuk bekerja hingga tidak melihat apa yang terjadi, dan seorang perempuan pemberani yang mempertaruhkan segalanya demi melindungi mereka. Itu adalah versi sederhana dan pantas untuk anak-anak dari kisah nyata mereka, tetapi dampak emosionalnya tak terbantahkan. Ketika Bima Pramudita mengucapkan kalimat terakhirnya,
Dan begitulah keluarga yang hancur menjadi utuh kembali, karena kadang malaikat memakai seragam biru, tak ada satu mata pun yang kering di aula itu. Setelah tepuk tangan mereda, anak-anak berlari menghampiri orang tua mereka. Suka tidak? Tanya Danu Pramudita penuh harap. Sempurna, kata Nadira Savitri sambil memeluk mereka. Kalian luar biasa. Ide drama ini dari kami sendiri, jelas Raffi Pramudita. Kami ingin semua orang tahu betapa beraninya ibu dan bagaimana ayah melindungi kami, tambah Bima Pramudita. Dan bahwa keluarga kita istimewa, tutup Danu Pramudita. Malam itu di rumah, setelah makan malam istimewa merayakan keberhasilan pertunjukan, Ardian Pramudita sedang menidurkan anak-anak ketika Raffi Pramudita mengajukan pertanyaan yang membuatnya terdiam. Ayah, apakah ayah masih memikirkan Mama Maya Pramudita? Ardian Pramudita duduk di tepi ranjang putranya. Ya, nak. Ayah akan selalu mengenang Mama Maya Pramudita dengan penuh kasih. Ada apa? Maksudku, untuk Ibu Nadira Savitri. Kenapa kamu bertanya begitu? Karena Farhan di kelasku bilang tidak normal punya dua ibu, satu di surga dan satu di sini. Ardian Pramudita menghela napas. Ia tahu percakapan ini suatu hari akan datang. Raffi Pramudita, apa itu normal? Anak itu berpikir sejenak. Tidak tahu. Normal itu kalau keluarga saling mencintai dan saling menjaga. Kalian merasa dicintai? Sangat. Dan kalian merasa dijaga juga? Iya. Kalau begitu, keluarga kita normal. Fakta bahwa kalian punya dua ibu yang mencintai kalian tidak membuat kalian berbeda dengan cara buruk. Itu justru membuat kalian beruntung. Maksudnya? Kebanyakan anak hanya punya satu ibu yang mencintai mereka. Kalian punya dua. Satu yang melahirkan kalian ke dunia, dan satu lagi yang memilih untuk mencintai kalian. Itu berarti cinta dua kali lipat, bukan? Raffi Pramudita tersenyum. Benarkah? Berarti kami yang paling beruntung. Tepat sekali. Dan kalau suatu hari ada orang bilang keluarga kita tidak normal, kamu tahu harus menjawab apa? Bahwa keluarga kita dibuat dari cinta, dan itu adalah hal paling normal di dunia. Sempurna. Ketika Ardian Pramudita turun ke ruang keluarga, ia melihat Nadira Savitri sedang membaca di sofa. Bagaimana percakapannya? Tanya Nadira Savitri, yang sempat mendengar sebagian pembicaraan tadi. Raffi Pramudita khawatir apakah keluarga kita normal. Dan apa jawabanmu? Bahwa kita keluarga paling normal di dunia, karena kita dibangun dari cinta. Nadira Savitri tersenyum lalu menyandarkan tubuh di sampingnya di sofa. Aku suka definisi normal itu. Nadira Savitri, kata Ardian Pramudita setelah beberapa menit dalam keheningan yang nyaman. Apa kau pernah menyesal memilih hidup ini bersama kami? Tidak pernah. Bahkan tidak sedetik pun. Kenapa? Apa kamu menyesal? Tidak pernah. Hanya saja kadang aku melihatmu, lulus pendidikan anak usia dini, bekerja sebagai koordinator sekolah, sedang menempuh pendidikan lanjutan, lalu aku berpikir kau bisa memiliki hidup apapun yang kau mau. Kau bisa menikah dengan seseorang tanpa masa lalu rumit, tanpa 3 anak, tanpa semua drama yang kita lalui. Nadira Savitri menoleh dan menatapnya lurus. Ardian Pramudita, kau ingin tahu hidup seperti apa yang kuinginkan? Yang ini. Tepat yang ini. Bersamamu, bersama anak-anak kita, bersama tantangan dan kebahagiaan kita. Aku tidak akan mengubah apapun. Tidak ada. Ya. Mungkin aku berharap bertemu kalian beberapa tahun lebih awal agar punya lebih banyak waktu saat mereka masih kecil, tapi selain itu tidak ada. Ardian Pramudita menciumnya lembut. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Dan tahu tidak? Apa? Aku rasa Maya Pramudita akan bangga pada apa yang kita bangun bersama. Ardian Pramudita tersenyum, matanya dipenuhi air mata. Aku rasa juga begitu. Aku rasa dia akan sangat bangga. Dari lantai atas terdengar suara napas lembut 3 bocah yang tidur pulas di kamar mereka yang aman. Mimpi buruk mereka sudah lama digantikan oleh mimpi-mimpi manis. Dan di rumah di kawasan Pondok Indah itu, di bawah langit malam Jakarta yang bertabur bintang, sebuah keluarga yang dibangun bukan oleh darah, melainkan oleh cinta, terus melanjutkan perjalanan bersama, membuktikan setiap hari bahwa kadang kisah terbaik adalah kisah yang dimulai dengan akhir yang menyedihkan, namun melalui keberanian, ketekunan, dan cinta yang besar, akhirnya menemukan jalan menuju kebahagiaan. Tamat.
Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa dukung dan bagikan cerita keluarga drama. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan kisah yang menginspirasi dan mengubah hidup. Tulis di komentar, apakah Anda percaya cinta bisa mengalahkan trauma apapun? Anda menonton dari kota mana? Pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Salam hangat.